Selamat malam Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan kita bisa berjumpa lagi walaupun dalam online, saudara. Ya, puji Tuhan, ya, terima kasih hati. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah berfirman kepada kami, supaya firman-Mu yang akan menyembuhkan iman kami, sehingga dengan iman itu kami dapat menghadapi segala hal yang ada dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu, urapi hamba-Mu, urapi yang kami semua yang mendengarkan, biarlah urapi juga firman-Mu. Biarlah firman-Mu adalah firman yang hidup, yang kuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami tolak segala roh jahat, roh setan, roh iblis yang tidak mengganggu pemberitaan firman-Mu saat ini. Biarlah kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian terkasih. Ayat firman Tuhan saat ini saya ambilkan yaitu dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, firman Tuhan akan saya berikan judul yaitu penyertaan Tuhan atas orang percaya dalam menghadapi krisis. Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu ya, kalau akhir-akhir ini dunia dilanda satu ketakutan karena adanya virus corona, saudara. Sehingga kita lihat sendiri ini sudah melanda dunia, maka disebut pandemi. Dan ini sudah masuk ke Indonesia, ya, dimana juga bertumbuh terus itu, ya, sehingga akibat dari banyaknya orang yang kena virus corona di Indonesia, maka pemerintah mengambil satu kebijakan, yaitu supaya social distancing. Artinya kita ini mungkin tidak ketemu secara tatap muka, atau ketemu pun duduknya jauh-jauh, saudara. Dan akibatnya banyak juga perdagangan jadi macet, ya, sekolah tidak berjalan seperti biasa, harus online dan sebagainya. Nah, tentunya hal ini juga menimbulkan rasa khawatir untuk kita, ya, terutama yang punya kerja harian, ya. Dan maaf saudara, saya juga selama 2 minggu ini sudah tidak bisa pelayanan lagi pada hari Minggu. Nah, dan saudara sendiri tahu bahwa saya ini kan pelayanan full time, ya, tidak kerja, tidak usaha. Jadi boleh dikatakan, ya, berkat-berkat Tuhan dari pelayanan. Tapi saudara, dari ayat ini, saya renungkan ayat ini menghibur kita semua, bahwa dalam keadaan sulit ini Tuhan selalu menyertai kita. Dan firman Tuhan jelas bahwa supaya kita jangan takut dan khawatir, ya, Tuhan Yesus seperti kata tadi, jangan khawatir akan hidupmu. Ya, jadi kita nggak perlu khawatir akan hidup kita. Akan apa yang tidak kamu makan? Bicara tentang kebutuhan pokok, makan, minum, hidup, pakaian. Bicara tentang kebutuhan sekunder, saudara. Ya, Tuhan melarang kita khawatir, takut. Alasannya apa? Karena orang yang takut, orang yang khawatir, itu tidak akan mendatangkan solusi, tapi justru mendatangkan kecemasan, ketakutan, sehingga
akan mengurangi kekebalan tubuh kita, saudara. Makanya firman Tuhan di dalam Matius 6 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah ini jadi kita harus ingat bahwa setiap hari itu kesulitannya beda-beda. Kalau kita khawatir, bahkan Tuhan pernah berkata juga dalam bahasa yang sama, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Jadi orang khawatir itu tidak bisa memberikan solusi, saudara. Makanya Tuhan larang jangan khawatir, jangan takut. Dan berapa banyak orang yang takut, khawatir, ya akhirnya bisa menimbulkan sakit penyakit. Saya punya tetangga, ya karena dia takut, cemas, ditipu orang, ya akhirnya apa? Akhirnya jantungnya deg-degan, saudara. Dan akhirnya setelah periksa, sakit jantung, saudara, koroner. Terus dokter bilang, ya penyebabnya apa? Karena stres. Stres karena apa, saudara? Ya karena tadi khawatir. Ya, kemudian juga kenapa Tuhan melarang kita untuk kita ini tidak khawatir? Karena Tuhan sertai kita, saudara. Jadi kalau Tuhan sertai kita, pasti Tuhan akan tolong. Ya, makanya Tuhan juga bilang dalam Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan serta engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah ini sudah janji Tuhan, kita tidak boleh untuk khawatir. Ya karena Tuhan akan sertai kita. Nah dengan apa Tuhan menyertai kita? Ya saudara jelas. Yang pertama, Tuhan menyertai kita yaitu dengan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sebab Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah saya lompat dalam ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah saudara, jadi Roh Kudus itu disuruh, ya artinya bertugas untuk menyertai kita, menolong kita. Makanya kalau kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong saya, Roh Kudus jamah saya, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Dan Roh Kudus dengan kuasanya, karya-karya pasti akan memberikan pertolongan. Ya makanya kita jangan khawatir lah saudara. Ya Roh Kudus akan tolong, Roh Kudus akan buka jalan, Roh Kudus urapi. Makanya firman Tuhan berkata bahwa orang diurapi Tuhan, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan beri kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab doanya dengan kemenangan yang gemilang. Ya jadi Roh Kudus akan bekerja luar biasa saudara. Kemudian selanjutnya ini saudara, dalam Mazmur 9:11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, saudara terkasih, jadi ini bicara tentang situasi kondisi dari luar yang akan menyerang kita. Nah, Tuhan sesungguhnya akan merintahkan malaikatnya menjaga kita, saudara, supaya melindungi kita dari bahaya, melindungi kita dari kecelakaan dan sebagainya. Ya makanya kita tetap tenang, saudara. Ya kalau sudah malaikat disuruh Tuhan untuk melindungi kita, siapa yang bisa lawan kita? Maka mari saat ini biarlah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya kita percaya bahwa Roh Kudus sertai kita, beri kita karunia. Pasukan malaikat Tuhan diperintah untuk kita. Mari sudah kita serahkan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Engkau meteraikan dalam hidup kami ya Tuhan. Agar firman-Mu termeterai di hati kami. Dan kami Tuhan oleh firman-Mu Engkau kuatkan iman kami. Dan kami dapat melewati hidup ini. Terima kasih. Dan kuasa Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.